Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang kelas 2D AKD kelompok 3. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil project basis learning berupa perencanaan dan evaluasi sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis Accurate. Sistem ini kami kembangkan tidak hanya untuk mencatat transaksi, tetapi juga menghasilkan informasi yang layak digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Wefa. Saya bertugas memasukkan dan mengelola transaksi pada sistem Accurate agar pencatatan keuangan perusahaan berjalan dengan tepat dan sesuai alur bisnis. Saya juga bertanggung jawab menghitung break-even point atau BEP untuk menganalisis titik impas perusahaan dalam kegiatan produksinya. Selain itu, saya melakukan analisis diferensial guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait biaya dan alternatif usaha yang menguntungkan. Perkenalkan, saya Devi Rahmanur Aini. Saya bertugas mengerjakan perancangan blueprint. Selain itu, saya juga mengelola transaksi pada Accurate agar pencatatan keuangan perusahaan berjalan dengan tepat dan sesuai dengan alur bisnis. Perkenalkan, nama saya Mita Felisa Anggreni. Saya bertugas pada perencanaan blueprint, merancang laporan sesuai dengan karakter produk usaha yang kami pilih. Perkenalkan, nama saya Najwa Zalzabila Azara. Saya di sini bertugas untuk memasukkan dan juga mengelola transaksi pada sistem Accurate, mulai dari proses pembelian, produksi, hingga penjualan. Saya juga bertanggung jawab untuk membuat standar dan juga formula bagi produk kami, yaitu Keripik Apel. Saya bertugas untuk membuat analisis diferensial dan regresi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait biaya dan alternatif usaha yang paling menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Tirsya Mila Artanea. Di sini saya bertanggung jawab pada perancangan blueprint, perancangan laporan, dan pemasukan sistem database akan sesuai dengan karakter produksi usaha yang kami pilih. Kami memilih usaha produksi Keripik Apel karena produk ini memiliki nilai tambah yang tinggi dan produksinya dilakukan secara bertahap menggunakan teknologi modern seperti mesin vacuum frying. Tahapan produksinya meliputi pemilihan apel, pengupasan, penyirisan, penggorengan, penirisan minyak, dan hingga pengepasan. Dalam proses tersebut, produk yang masih berada pada tahap pengolahan dapat dicatat sebagai work in process. Selain itu, keripik apel memiliki masa simpan yang panjang dan dapat diproduksi secara konsisten. Sehingga, usaha ini relevan untuk penerapan proses costing pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, di sini saya akan membahaskan struktur organisasi pada perusahaan UD Keripik Apel Arema SW. Yang pertama ada pemilik perusahaan yaitu Bapak Winardi, bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan perusahaan, mengawasi bagian produksi, bagian pembeli, bagian penjualan, dan mengambil keputusan strategis untuk perusahaan. Lalu yang kedua ada bagian produksi. Bagian ini tuh bertanggung jawab mengolah bahan baku dan menjadi produk jadi melalui dua departemen. Yang pertama Departemen 1, bagian pengumasan dan pemotongan. Tugasnya mengambil bahan baku dari gudang bahan, melakukan proses pengupasan dan pemotongan apel, dan menyimpan hasil proses gudang Departemen 1 atau barang dalam proses. Biaya yang umum itu meliputi biaya bahan baku apel, BTKL Departemen 1 pada tenaga kerja pengupasan dan pemotongan, lalu BOP Departemen 1 listrik dan air. Dan Departemen 2 bagian finishing, ada mengambil barang dalam proses dari gudang Departemen 1 dan melakukan proses finishing hingga menjadi produk siap jual. Dan menghasilkan produk jadi atau finish goods. Biaya yang ditimbul itu biasanya ada BTKL Departemen 2 pada bagian finishing dan pengemasan, lalu BOP Departemen 2. Selanjutnya ada bagian pembeli yang itu bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku dan kebutuhan produksi. Tugasnya itu membuat purchase order dan berkoordinasi dengan supplier dan memverifikasi tagihan dari supplier. Selanjutnya ada bagian penjualan, yaitu bertanggung jawab atas aktivitas pemasaran dan penjualan produk. Tugasnya ada membuat sales quotation dan menerima pesanan pelanggan, lalu membuat faktur penjualan dan menangani retur atau klaim pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur departemen pada perusahaan Keripik Apel Arema SW. Keripik Apel Arema SW memiliki dua departemen. Departemen 1 pengupasan dan pemotongan, dan Departemen 2 penggorengan dan pengemasan atau finishing. Di sini saya akan menjelaskan pada Departemen 1.
Departemen ini bertanggung jawab atas pada tahap awal produksi yang meliputi pemotongan bahan baku apel, pembentukan komponen utama apel buku, dan pengupasan rangka dasar produk. Output dari Departemen 1 tidak diklasifikasikan sebagai barang jadi, melainkan tetap sebagai apel WIP atau barang dalam proses atau work in process. Produk pada tahap ini dilakukan selama 24 jam dan telah menyelesaikan proses pembentukan struktur utama, namun belum melalui proses finishing. Tingkat penyelesaian Departemen 1 pengupasan dan pemotongan adalah apel buku yang sudah dipotong 100% selesai. Jika produk siap akan dipindahkan ke produk Departemen 2 finishing untuk proses lanjutan. Untuk Departemen 2, Departemen ini bertanggung jawab atas penyempurnaan produk yang meliputi penggorengan, quality control, penyempurnaan detail produk, dan pengemasan. Input Departemen 2 adalah apel WIP dari Departemen 1 dan output Departemen 2 adalah barang jadi. Keripik apel dengan tingkat penyelesaian Departemen 2 finishing adalah produk selesai, yaitu 100% barang jadi. Jadi di sini tuh proses produksinya dari bahan baku Departemen 1 pengupasan pemotongan, apel WIP, lalu Departemen 2 finishing, lalu barang jadi. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan tentang flowchart ataupun menjelaskan flowchart dari proses pembelian yang aktual ataupun yang sebenarnya yang terjadi di keripik Arema SW. Yang pertama kita mulai dari pihak gudang, di mana di sini ada berbentuk oval yang ada tulisannya mulai. Lalu kita akan melakukan pengecekan bahan baku, apakah bahan baku tersebut tersedia atau tidak. Jika tidak, maka pihak gudang akan membuat surat permintaan pembelian. Nah, ini terjadi, kita akan beri note karena pada saat terjadinya reorder point karena kita sudah memiliki langganan. Lalu akan menghasilkan surat permintaan pembelian, di mana surat permintaan pembelian ini berrangkap 2, yaitu yang rangkap pertama akan kami arsipkan dan rangkap yang kedua akan kami berikan ke pihak pembelian. Lalu jika bahan baku tersedia, maka kita akan melakukan update kartu persediaan secara manual, maka bentuknya adalah trapesium terbalik, lalu prosesnya selesai. Lalu kita lanjutkan ke bagian pembelian, di mana tadi kita mendapatkan yaitu surat permintaan pembelian dari bagian gudang, yaitu dengan lingkaran bulat nomor 2 ini, lalu ke bawah kita tarik akan menghasilkan surat permintaan pembelian. Lalu kita dari surat permintaan pembelian tersebut, kita akan melakukan pekerjaan manual yang diketahui ataupun ditunjukkan dengan trapesium terbalik, yaitu menyiapkan dan juga mengotorisasi SOP ataupun surat order pembelian. Lalu menghasilkan yaitu surat order pembelian dengan bentuknya yaitu dokumen. Lalu selanjutnya surat order pembelian ini akan dilanjutkan dengan proses manual, yaitu melakukan order barang ke vendor. Dari sini kita akan menghasilkan surat order pembelian sebanyak 4 rangkap, di mana rangkap yang terakhir atau rangkap yang keempat akan kita arsipkan di bagian pembelian, lalu arsip ketiga akan ke bagian admin agar dicatat secara sementara oleh admin, lalu ke nomor 3, di mana nomor 3 ini adalah ke vendor, dan juga nomor 4, di mana nomor 4 ini akan ke bagian gudang untuk diarsipkan sebagai surat order pembeliannya sudah diterima. Lalu kita ke pihak vendor, di mana pihak vendor kita menerima surat order pembelian, lalu pihak vendor akan menyiapkan barang sesuai dengan SOP ataupun surat order pembelian dan memberikan faktur saat penyerahan barang. Nah, itu kami lakukan secara manual, maka simbolnya adalah trapesium terbalik. Lalu vendor akan memberikan faktur pembelian. Faktur pembelian ini akan kita teruskan ke nomor 6 ataupun pihak gudang, karena pihak gudang yang menerima barang dari kami, dari vendor maksud saya. Lalu dari nomor 6 ini adalah pihak gudang, di mana pihak gudang itu akan menerima dokumen berupa faktur pembelian dan juga menerima barang dari vendor, di mana ini kita kegiatannya manual, maka kita menggunakan trapesium terbalik.
Lalu dari faktur pembelian dan juga menerima barang ini kita akan melakukan proses manual lagi, yaitu melakukan proses checking atas barang yang diterima dan membuat laporan penerimaan barang. Nah, di laporan penerimaan barang ini ada sebanyak 2 rangkap, di mana 2 rangkap ini yang rangkap keempat akan diarsipkan bersama faktur nomor 2 dan juga laporan penerimaan barang yang ketiga dan juga nomor pertama akan kami berikan di nomor 7. Lalu dari faktur pembelian dan juga LPB tadi akan kami tarik ke bagian nomor 7, di mana nomor 7 ini adalah bagian dari admin. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari admin tersebut, admin menerima LPB nomor 3 dan juga faktur pembelian nomor 1. Lalu admin akan memeriksa kesesuaian LPB dan juga faktur, baik dari segi kuantitas, harga, dan juga spesifikasi. Kami menggunakan revisium terbalik karena masih menggunakan proses manual. Lalu admin akan melakukan keputusan, maka bentuknya adalah belah ketupat, di mana di sini pertanyaannya adalah apakah pembayaran melalui tunai. Nah, jika tidak, maka admin akan mencatat utang di kartu utang secara manual. Lalu akan menjurnal di jurnal pembelian secara manual. Nah, jurnal ini kami faktur dari pembelian tadi disimpan di berkas belum lunas berdasarkan tanggal jatuh temponya. Namun, jika pembayarannya secara tunai, maka kami akan membuat BKK, yaitu bukti kas keluar secara manual menggunakan jadi lambangnya yaitu trapesium terbalik, lalu menjurnal di jurnal pengeluaran kas secara manual. Nah, dari jurnal pengeluaran kas ini akan memberikan ataupun menghasilkan yaitu bukti transfer dan juga bukti kas keluar, di mana bukti transfer ini kami gambarkan secara dokumen karena bukti transfer termasuk dokumen bukan catatan, beserta juga PKK ataupun bukti kas keluar. Lalu hasil dari bukti transfer dan juga PKK akan ke tahap selanjutnya, yaitu menyampulkan PKK ataupun bukti jurnal dengan SOP, surat order pembelian, LPB, laporan penerimaan barang, dan juga faktur pembelian. Setelah itu prosesnya akan kita arsipkan dan juga selesai. Maka itu proses dari pembelian di Peripi Apel Arema SW secara aktualnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang pembelian di Accurate. Yang pertama di sini dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan apakah bahan baku itu tersedia atau tidak. Jika bahan baku tersedia, bagian gudang menginput ke bagian manufaktur untuk mengambil bahan baku, lalu terjadi proses produksi. Jika tidak, bagian gudang menginput permintaan pembelian pada saat reorder point, lalu di sini dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen online berupa surat permintaan pembelian. Lalu bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Di sini bagian pembelian menginput pesanan pembelian dengan menggunakan fitur ambil dari permintaan pembelian. Lalu kegiatan tersebut menghasilkan dokumen online yaitu surat permintaan pembelian. Nah, di sini pada pembayaran terdapat 2 metode yaitu tunai dan kredit dengan uang muka. Mohon maaf. Jika pembayaran tunai itu langsung muncul dokumen online yaitu surat pesanan pembelian. Jika pembayaran dengan kredit uang muka, ini bagian pembelian menginput nilai uang muka berdasarkan nama vendor. Next, bagian vendor yaitu bagian vendor menerima surat pesanan pembelian, lalu vendor menyiapkan barang sesuai dengan SOP, juga menerima uang muka jika ada, dan memberikan faktur pembelian saat penyerahan barang. Di sini terdapat 2 dokumen online yaitu surat jalan dan faktur pembelian. Nah, setelah barang diterima, bagian gudang menerima barang
dari vendor berdasarkan surat jalan dan faktur pembelian. Lalu update kartu persediaan barang kemudian bertambah. Lalu di sini bagian admin menerima faktur dokumen online pembelian, lalu melakukan cross-check nilai tertagih dari menu faktur pembelian menggunakan fitur ambil dari faktur dan uang muka untuk mengetahui nilai tertagih. Lalu, admin melakukan pembayaran dari menu pembayaran pembelian menggunakan fitur ambil dari faktur dan uang muka untuk membayar sejumlah yang tertagih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meto Felix Alaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penjualan. Jadi, yang pertama kita tuh penjualan mulai. Dari mulai kita itu melakukan apakah memberi penawaran penjualan. Kalau iya, itu melakukan penawaran pembelian pada SC. Kalau tidak, kita tuh melakukan kegiatan penjualan tanpa penawaran, kemudian selesai. Kemudian yang iya itu, kita itu habis melakukan penawaran pembelian kepada customer, kita bisa mencari nama customer dari menu dipasang oleh pada fitur penjualan. Kemudian kita melakukan dokumen online, yaitu dokumen penawaran penjualan. Kemudian dari situ kita melakukan ke customer. Di customer kita melakukan dokumen online, yaitu dokumen penawaran penjualan. Kemudian apakah menerima penawaran penjualan? Kalau tidak, kita melakukan penjualan tanpa penawaran. Kalau iya, kita melakukan penjualan dengan penawaran. Kemudian kita melakukan dokumen penjualan, pesanan penjualan. Kemudian habis dari customer, kita ke toko. Di toko kita melakukan dokumen online, yaitu dokumen pesanan penjualan. Kemudian apakah penjualan melakukan secara tunai? Kalau tidak, melakukan input uang muka, kemudian cari nama customer dan menu uang muka, penjualan dari isian uang muka. Kalau iya, kita melakukan pengiriman pesanan, kemudian kita mencari nama customer dan menu pengiriman pesanan dan gunakan terus ambil untuk data otomatis. Kemudian kita melakukan dokumen online, yaitu dokumen faktur penjualan. Kemudian kita ke admin. Di admin kita melakukan dokumen online juga, yaitu dokumen faktur penjualan. Kemudian kita melakukan pencatatan atau faktur penjualan. Dari situ kita cari nama customer dari mana, dari menu faktur penjualan dan gunakan terus ambil untuk data otomatis, baik secara uang muka, kredit maupun tunai. Kemudian kita melakukan penerimaan uang baik untuk metode tunai maupun uang muka. Sama, kita harus cari nama customer dari menu pesanan penjualan dan gunaan terus tanggal bayar untuk mencari faktur penjualan, pembayaran, sisa uang muka dan tagihan kredit. Kemudian kita selesai. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan flowchart sistem penjualan. Bagian pertama, bagian customer ini memilih produk. Bagian ini, customer memulai proses dengan memilih produk yang diinginkan. Pada tahap ini, customer dapat melihat dan memastikan produknya sesuai dengan kebutuhan sebelum melakukan pembelian. Pemilihan produk menjadi langkah awal yang menentukan proses selanjutnya. Lalu melakukan check out produk yang dipilih. Setelah memilih, customer melakukan pengecekan atau check out terhadap produk yang dipilih. Proses ini memastikan bahwa barang yang akan dibeli sudah baik benar dari segi jumlah maupun jenisnya sebelum diteruskan ke kasir. Selanjutnya akan ke kasir. Bagian kasir mencatat dan menghitung produk yang dibeli oleh customer, kemudian menghitung total harga dari produk
tersebut. Setelah itu, kasir menyampaikan total pembayaran kepada customer sebagai dasar untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, proses pembayaran. Setelah total harga diketahui, customer melakukan pembayaran pada tahap ini. Kasir akan memproses dan memastikan apakah pembayaran tersebut berhasil atau tidak. Pada keputusan pembayaran, di sini ada dua, keberhasil atau gagal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yang berhasil. Jika pembayaran berhasil, maka proses transaksi dilanjutkan dengan penyerahan produk kepada customer beserta nota sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, kasir membuat nota, melakukan update kartu persediaan, serta menyimpan data persediaan. Dengan demikian, transaksi dinyatakan selesai dan customer menerima barang yang dibeli. Nah, jika pembayaran gagal, kasir akan menawarkan metode pembayaran lain kepada customer. Kemudian, customer diminta untuk memutuskan apakah ingin mengganti metode pembayaran atau tidak. Nah, jika customer setuju, kasir memberikan nomor rekening untuk transfer, lalu customer melakukan pembayaran melalui transfer, customer menunjukkan bukti transfer, kasir memverifikasi bukti tersebut, dan proses kembali ke tahap penyerahan produk. Nah, jika customer tidak setuju, maka produk tidak diberikan, transaksi dibatalkan dan proses selesai. Sekian dari penjelasan sistem penjualan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Devi Rahma Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan terkait flowchart produksi dari kelompok kami. Jadi, yang pertama-tama untuk memulai dari produksi ini, kami meminta bahan baku untuk proses produksi sesuai dengan jadwal. Jadi, kami itu meminta bahan bakunya untuk memproses produksi tersebut sesuai dengan jadwalnya yang ditandai dengan gambar trapesium ini. Kemudian ke gudang bahan baku untuk melakukan pengecekan dari kartu persediaan dan fisik yang ditandai dengan gambar trapesium juga di sini. Jadi habis memulai produksi untuk meminta bahan baku untuk memproses produksi sesuai dengan jadwal ini, kemudian masuk ke gudang bahan baku untuk melakukan pengecekan dari kartu persediaan dan fisik tersebut. Kemudian mengecek apakah bahan baku tersedia. Apabila tidak tersedia, maka pada bagian gudang bahan baku ini akan memberitahu bagian pembelian untuk membeli bahannya yang ditandai dengan gambar trapesium ini. Kemudian apabila bahan tersedia, maka pada gudang bahan baku ini akan memberikan bahan ke bagian produksi. Setelah itu update kartu persediaan dan menghasilkan kartu persediaan. Kemudian selanjutnya kembali lagi pada bagian produksi. Jadi pada bagian produksi ini menerima bahan baku. Setelah itu BTKL memulai melakukan pengupasan apel dan mencuci apel tersebut dan melakukan pembekuan apel selama 24 jam yang tertera pada not di sini ya. Jadi untuk pembekuan apel sendiri dibekukan selama 24 jam. Kemudian setelah BTKL memulai melakukan pengupasan apel dan mencuci dan pembekuan apel, selanjutnya melakukan penggorengan, dry frying. Jadi habis dibekukan, apel tersebut akan digoreng. Setelah digoreng, kemudian melakukan pengemasan untuk mengemas grip apel tersebut dan melakukan sealing produk jadi dengan not supervisor mengawasi proses pengemasan tersebut hingga sealing produk selesai. Kemudian produk jadi tersebut siap untuk dikirim ke gudang barang bahan jadi. Setelah melakukan sealing produk jadi ini, maka produk jadi akan dikirim ke gudang barang jadi. Kemudian pada bagian gudang barang jadi ini menerima barang bahan jadinya
Dan setelah itu melakukan update kartu persediaan barang jadi dan menghasilkan kartu persediaan. Maka dari itu proses produksi selesai. Jadi kurang lebihnya untuk alur flowchart produksi pada usaha dagang kami seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi tentang ini sistem produksi untuk yang accurate. Di sini ada pihak yang pertama, di mana pihak yang pertama adalah BTKL Departemen Pertama, dimulai dari yang berbentuk oval, yaitu yang pertama membuat rencana produksi untuk apel WIP, di mana di sini kami berikan nama untuk rencana produksi. Gunakan tools, cari atau pilih untuk memilih BOM ataupun Bill of Material WIP yang telah dibuat. Lalu menghasilkan dokumen online yaitu rencana produksi apel WIP. Dilanjutkan untuk kegiatan secara online yaitu membuat perintah kerja. Note-nya adalah digunakan tools rencana produk untuk mengambil data otomatis dari rencana produksi. Atur tanggal mulai hingga selesai proses produksinya. Lalu menghasilkan perintah kerja apel WIP yang berbentuk dokumen online, makanya kami menggunakan bentuk seperti kertas lalu ada cloud-nya. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengambilan bahan baku ke gudang bahan baku, di mana ini kami menggunakan persegi panjang karena itu adalah tindakan secara online dan bukan manual lagi. Lalu kami berikan note yaitu gunakan tools perintah kerja untuk mengambil perintah kerja apel WIP agar bahan baku yang diambil dari gudang sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya kami melanjutkan ke page nomor 2, makanya kami beri tanda seperti ini di bawah ini, yaitu nomor 1. Kami melanjutkan dari nomor 1 tersebut menjadi dokumen yaitu pengambilan bahan baku. Di mana setelah melakukan pengambilan bahan baku, maka kami akan melakukan persiapan bahan baku. Di mana di persiapan bahan baku ini terdapat notes yaitu gunakan tools ambil untuk mengambil data otomatis dari pengambilan bahan baku. Isikan tanggal saat dibutuhkannya bahan bakunya. Lalu setelah kami melakukan pengambilan bahan baku, maka kami melakukan penyelesaian barang jadi apel WIP tersebut. Notes-nya adalah gunakan tools untuk menyelesaikan barang jadi melalui dokumen perintah kerja. Lalu setelah melakukan penyelesaian barang jadi, maka kita akan ke bagian yaitu gudang departemen 1. Di mana di sini ada kegiatan secara online yaitu menerima apel WIP di gudang departemen 1. Di mana di sini terdapat notes yaitu simpan apel WIP di freezer selama 1 kali 24 jam. Apel WIP ini akan menjadi bahan baku di departemen kedua. Setelah kita menerima apel WIP dari gudang departemen 1, maka kami akan melanjutkan di bagian BDKL departemen kedua. Di mana di BDKL departemen kedua ini kami melakukan kegiatan online yaitu membuat rencana produksi untuk keripik apel, di mana rencana produksi tersebut memiliki notes yaitu berikan nama rencana produksi, gunakan tools cari atau pilih untuk memilih BOM ataupun Bill of Material dari keripik apel 10 kilo dan juga 100 gram yang telah dibuat. Karena kami memiliki output 2 produk yaitu keripik apel 10 kilo dan juga 100 gram. Lalu terdapat dokumen yang disimpan secara online yaitu rencana produksi keripik apel 10 kilo dan juga 100 gram. Setelah kami memiliki dokumen tersebut, maka kami akan membuat perintah kerja yang berdasarkan acuan dari dokumen tersebut. Di mana ada tools yaitu gunakan tools rencana untuk rencana produk untuk mengambil data otomatis dari rencana produksi. Atur tanggal mulai hingga selesai proses produksi. Lalu dari membuat perintah kerja tersebut, kami mendapatkan sebuah dokumen online yaitu perintah kerja keripik apel 10 kilo dan juga 100 gram. Dari acuan dokumen tersebut, kami akan melakukan kegiatan pengambilan bahan baku ke gudang bahan baku. Ada notes-nya juga yaitu gunakan tools perintah kerja untuk mengambil perintah kerja keripik apel 10 kilo dan juga 100 gram agar bahan baku yang diambil dari gudang itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu kami lanjutkan ke halaman yang kedua, makanya diberi tanda seperti ini. Di lembar selanjutnya kami menerima yaitu dokumen pengambilan bahan baku. Setelah mendapat dokumen pengambilan bahan baku, maka kita akan melanjutkan
proses secara online ataupun melakukan kerja secara online, yaitu melakukan persiapan bahan baku. Gunakan tools ambil untuk mengambil data otomatis dari pengambilan bahan baku, isikan tanggal saat dibutuhkannya bahan bakunya. Lalu setelah kita melakukan persiapan bahan baku, maka kita melakukan penyelesaian barang jadi. Gunakan tools untuk menyelesaikan barang jadi melalui dokumen perintah kerja. Dan yang terakhir adalah ke gudang toko, di mana gudang toko akan menerima keripik apel 10 kilo dan juga 100 gram sesuai dengan BOM yang telah dibuat. Lalu proses dari produksi selesai.